Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Karlina dari kelas S1 Farmasi B. Di video saya kali ini saya akan menyetor hafalan nama obat dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-15 untuk memenuhi tugas sinonim obat saya yang dibimbing oleh Feni Rahayu Gusti MKAM APT. Di pertemuan ke-9 ini ada obat Parikson, antidot, dan obat yang mempengaruhi sistem imun. Yang pertama itu untuk obat anti-Parikson. Yang pertama bromokripin, bentuk sediaannya itu tablet, nama dagangnya Skitsa, kekuatan dosisnya 2,5 mg. Yang kedua levodopa, bentuk sediaannya tablet, nama dagangnya Levoden, dan Leparson, kekuatan dosisnya 100 mg. Yang ketiga itu Pramipexol, bentuk sedianya itu tablet, nama dagangnya Cifrol, kekuatan dosisnya 125 mg dan 0,25 mg. Selanjutnya Propinirol, nama dagangnya itu Requip, kekuatan dosisnya 2,4,8 mg. Yang kelima itu ada trihexyphenidil HCl, nama dagangnya Artane, Arkine, Heximer, kekuatan dosisnya itu 2 mg. Selanjutnya untuk obat antidot, yang pertama itu atropin sulfat, nama dagangnya itu atropin sulfat tablet 0,5 mg 1 mg per mililiter. Kekuatan dosisnya itu tablet 0,5 mg injeksi 1 mg per mililiter. Yang kedua itu biru metilin, nama dagangnya itu metilen blue produksi RSCM, kekuatan dosisnya itu 10 mg per mililiter. Yang ketiga itu ada Deferasirox, nama dagangnya itu Exjade, kekuatan dosisnya 125 mg, 250 mg, dan 500 mg. Yang keempat ada Deferipron, nama dagangnya itu Veriprox, kekuatan dosisnya tablet 500 mg dan sirup 500 ml. Yang kelima itu ada Deferoxamin mexilat, nama dagangnya itu Deseveral, kekuatan dosisnya 500 mg per vial. Dan yang terakhir itu ada obat yang mempengaruhi sistem imun. Yang pertama itu methotrexat, yang kedua itu cyclosporin, yang ketiga Tacrolimus dan Tirseacrolimus. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 ada obat untuk antibakteri, anti akne, anti fungi, topikal, anti-inflamasi, antipyretik, dan psikofarmaka. Untuk obat antibakteri, nama obatnya yang pertama itu amoxicillin, ampicillin, yang ketiga itu sulberisilin, yang keempat ada prokain penicillin, dan yang kelima itu ada benzatil benzil. Untuk obat anti akne yang pertama itu ada adepalin, yang kedua asam asetat, yang kedua benzoil precorid, dan yang keempat itu ada trietimoin. Untuk obat antifungi ada yang pertama itu ada fluconazole, yang kedua itu ada anidulafumin, yang ketiga itu ada glycerofulvin, yang keempat itu ada ketoconazole, yang kelima itu ada nystatin. Selanjutnya untuk jenis obat topikal anti-inflamasi, yang pertama itu ada Desonib, yang kedua itu ada Decospin, yang
ketiga itu ada telamin, yang keempat itu ada mometasone furoat. Selanjutnya untuk obat antipuritik, yang pertama itu ada aspirin, quinin, metamizol, dan neblometon. Selanjutnya untuk obat psikofarmaka, yang pertama itu ada anti-anxietas, yang kedua itu ada alprazolam, yang ketiga itu ada diazepam, dan yang keempat itu ada lorazepam. Selanjutnya pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11 ada obat untuk hormon, vaksin, anti kanker, imunosupresan, dan infeksi saluran kemih. Yang pertama itu hormon, obatnya itu anastrozol, yang kedua itu letrozol, yang ketiga exemestane, dan yang keempat itu guaserelin asetat. Yang kedua itu obat untuk vaksin. Yang pertama itu anti polio, yang kedua itu BCG, yang ketiga itu influenza. Selanjutnya obat untuk anti kanker. Yang pertama itu Avastin atau bevacizumab, yang kedua itu Herceptin atau trastuzumab, yang ketiga itu ada Revlimid atau lenalidomid, yang keempat itu ada Alimta atau pemetrexid, dan yang kelima itu ada Tasigna atau nilotinib. Selanjutnya obat untuk infeksi saluran kemih. Yang pertama itu ada fosfomycin, yang kedua itu ada amoxicillin, yang ketiga nitrofurantoin, yang keempat itu ceftriaxone, dan yang kelima cefalexin. Selanjutnya obat untuk imunosupresan. Yang pertama itu ada abatacept, yang kedua ada limumab, yang ketiga itu kepolizumab, yang keempat anakinra, dan yang kelima etanercept. Selanjutnya pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ada obat untuk antimikroba atau antibiotik, yang kedua antifungi, yang ketiga itu antiretroviral, dan yang keempat itu antihelmintik. Pada antimikroba atau antibiotik terdapat ada obat amphotericin, yang kedua asolevir, yang ketiga dibekasi, dan yang keempat itu ada asam fusida. Untuk obat antifungi, yang pertama itu flucloxazole, yang kedua glycopulpin, yang ketiga acidoloflumin, yang keempat itu ada acetoleonazol. Selanjutnya untuk obat antiretroviral, yang pertama diadosin, yang kedua efavirenz, yang ketiga lopinavir, dan yang keempat laclomidin. Selanjutnya untuk obat antihelmintik, yang pertama itu ada pyrazinamide, terus ivermectin, dan perziaquental, dan yang terakhir albendazole. Selanjutnya pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ada obat asma dan pneumonia. Obat untuk asma yang pertama itu aminofilin, yang kedua budesonide, yang ketiga efedrine HCl, yang keempat itu epinefrin HCl. Selanjutnya pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ada obat untuk hidung, mata, dan tenggorokan. Obat untuk mata yang pertama itu chloramphenicol, yang kedua itu gentamicin, yang ketiga tobramycin, yang keempat
ciprofloxacin, dan yang kelima levofloxacin. Selanjutnya obat untuk hidung. Yang pertama itu dekongestan, yang kedua antihistamin, yang ketiga mentol, dan yang keempat itu ada semprotan hidung steroid. Dan selanjutnya obat untuk tenggorokan. Yang pertama itu acetaminophen, yang kedua ibuprofen, yang ketiga naproxen, dan yang keempat itu guaifenesin. Nah, selanjutnya pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-15 ada obat yang mempengaruhi darah. Yang pertama itu antikoagulan. Yang kedua itu fibrinolitik atau trombolitik. Yang ketiga itu antiplatelet. Yang keempat itu ada hematopoietik, dan yang terakhir ada hemostatik. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.